Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana huda linnas wa huda lil muttaqin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah, nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita atau kepada manusia adalah dengan diturunkannya Al-Qur'an, ya. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala meninggikan suatu kaum dan juga menjadi fitnah bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga merendahkan mereka dengan serendah-rendahnya. Al-Qur'an menjadi pedoman bagi kita, pedoman hidup bagi kita. Hujjatun lana au hujjatun alaina, yang akan bersaksi, ya, apakah kita termasuk orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an, ya, sehingga Al-Qur'an akan membela kita di hari penghisaban kelak, ya, ataukah kita tidak mengamalkan Al-Qur'an, ya, sehingga Al-Qur'an akan menjadi hujjah alaina, ya, yang akan menjadi argumen kepada kita, ya, bahwa amalan-amalan kita tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu. Ya, alhamdulillah, maka di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala juga, ya, kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersemangat, ya, mempelajari bahasa Arab, ya. Ini sebagai bukti kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, sehingga kita berusaha untuk lebih memahami al-Islam ini, ya. Ya, Ana sendiri juga bisa mengatakan, ya, kalau sekiranya bukan untuk uh, mempelajari Islam, ya tentu, ya, Ana sendiri tidak punya alasan lain, ya, untuk belajar bahasa Arab. Ya, kita kita mungkin tidak berpikir untuk tinggal di Arab atau untuk bekerja di Arab, ya, sehingga kita tidak membutuhkan bahasa Arab. Ya, seperti misalnya uh, apa, bahasa-bahasa negara lain, ya, karena kita tidak ada keterkaitan kita dengan mereka, maka kita tidak merasa butuh terhadap bahasanya, ya. Tapi karena keterkaitan kita dengan agama Islam, ya, yang Allah Subhanahu wa taala pilih Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, berbahasa Arab, ya, untuk menjelaskan kepada kita supaya kita memahami eh, petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu, maka kita berusaha untuk mempelajari bahasa Arab. Ya. Alhamdulillah, eh, kita melanjutkan kembali pembelajaran nahwu, dan kita pertemuan ini kita akan masuk pada bab 3, ya. Bab pertama kita sudah dikenalkan mengenai hukum i'rab dan tandanya. Ya, hukum i'rab dan tandanya. Tafadhol Ahamdan. Hukum i'rab itu seperti apa gambarannya? Nah, Ustaz, coba Ustaz. Ya, hukum i'rab itu gimana gambarannya? Atau apa saja? Atau kenapa ada hukum i'rab? Untuk mengetahui perubahan apa namanya itu akhir kata atau perubahan kalimat itu sendiri, Ustaz. Ya, cukup. Nah, Ustaz, ya, Ustaz. Nah, tafadhol, Wahyu.
Panggilannya siapa ini, Wahyu? Wahyu aja Ustaz. Wahyu aja. Iya. Waktu pertemuan pertama tidak ikut ya? Ya. Ya Ustaz, Ana ikut di pertemuan kedua kemarin. Oh iya. Punya gambaran apa itu hukum i'rab? Ya, Iya. jadi dan itu untuk mengetahui daripada akhir suatu kata atau kalimat. Iya. Iya. Ya, Itu alhamdulillah. Jadi kita sudah membahas dan kata eh, gitu ya dia. iya, hukum i'rab ya. Jadi gambaran sederhananya adalah bahwa di dalam bahasa Arab, jadi ini antara bahasa dengan ilmu bahasa berbeda ya. Bahasa Arab itu sudah digunakan sejak lama, tapi ilmu bahasa Arab ya itu datang belakangan, ya, datang belakangan. Bahkan setelah eh, kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi ketika turunnya Al-Quran itu mereka turun dengan bahasa Arab, ya sebetulnya belum dikenalkan istilah-istilah kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya, mereka pakai bahasa Arab ya begitu. Ya, mereka belajar secara langsung. Ya, sebagaimana kebiasaan orang Arab dan juga Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika kecil, ya apa ditempatkan ya untuk tinggal di daerah yang bahasa Arabnya murni. Ya, dan ini banyak terjadi. Nah, ternyata setelah diteliti, ya, bahasa Arab itu memiliki karakter-karakternya dan memiliki kekhasannya, ya, sehingga dirumuskanlah kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya, nah, kaidah-kaidah bahasa Arab itu dirumuskan, maka para ulama bahasa ya ada menetapkan ternyata Ternyata dalam bahasa Arab itu ketika satu kata dirangkaikan dengan kata yang lain itu terjadi perubahan akhir kata. Jadi ini alasannya. Ternyata setelah diteliti ketika kata dirangkaikan dengan kata lain terjadi perubahan tanda di akhir kata. Nah, ya. Sebagaimana kita lihat kata Allahu dibaca menjadi Allaha, ada dibaca menjadi Allahi. Ya. Al-mu'minuna menjadi al-mu'minina. Ya. Al-muslimah, ya. Al-muslimatun, al-muslimatin, al-muslimatan. Ya. Ada perubahan-perubahan pada akhir kata. Maka ya, para ulama bahasa ya, menetapkan ya, ketika kata dengan kata lain digabungkan, dirangkaikan menjadi kalimat sempurna, maka setiap kata itu memiliki keadaan tersendiri. Nah, keadaan tersendiri itu disebut dengan hukum i'rab. Ya, keadaan hukum i'rab, yaitu ada 4. Ya, hanya ada 4. Ya, tafadhol ahalid. Hukum i'rab yang 4 itu apa saja? Nah, Ustaz, Hukum i'rab. nah, Ustaz, Ya, eh, apa tuh, mansub, ya, kemudian marfu, ya, majrur, dan majzum. ya. Alhamdulillah. Ya, jadi kita urutkan asal dari hukum i'rab atau asal dari kata itu
itu dalam keadaan marfu. Jadi kita ya asal kata dalam keadaan marfu, kemudian bisa berubah menjadi mansub atau berubah menjadi majrur atau berubah menjadi majzum. Nah, jadi hanya ada 4. Ya. Nah, ini perlu kita hafalkan dulu ya, hafalkan, minimal hafal. Belum paham ini, perlu kita hafal ya. Dan yang akan kita gunakan istilahnya di sini adalah marfu ya. Marfu kemudian tadi dilihat ternyata pada akhir kata ada perubahannya ya, perubahannya. Maka pada asalnya ternyata kata itu ya itu diakhiri dengan dhammah. Dalam keadaan marfu tandanya adalah dhammah. Ya. Kemudian mansub tandanya adalah fathah. Majrur tandanya adalah kasroh. Ya. Dan kemarin kita ingatkan ya, kita mempelajari terlebih dahulu i'rab pada isim. I'rab pada isim itu hanya 3, marfu, mansub, atau majrur. Ya, tidak mungkin majzum karena majzum ini hanya pada fi'il mudhari. Majzum hanya pada fi'il mudhari. Jadi kita istilahnya bagi dulu ya untuk kita pelajari ya, fokus pada perubahan i'rab pada isim marfu, mansub, dan majrur ya. Tanda asalnya marfu dengan dhammah. Kita ingat pada kata Allah. Kalau kata Allah dibaca dengan dhammah, Allahu pasti marfu. Ya. Kalau dibaca dengan fathah, Allah pasti mansub. Kalau dibaca dengan kasrah, Allahi pasti majrur. Ya. Begitu pula kata Al-Qur'anu, Al-Kitabu, Alhamdu. Ya. Nah ini apa? Ini hukum i'rab dan tandanya. Hukum i'rab dan tandanya. Nah, ternyata di sini ada apa? Wawu, alif, nun. Nah, nanti kita akan pelajari ternyata tanda pada marfu itu tidak hanya dengan dhammah. Tapi juga ada tanda yang lain. Begitu pula pada mansub. Tandanya bukan hanya dengan fathah, tapi ada tanda yang lain. Ya. Jadi kedudukannya marfu, tapi ternyata tandanya bukan dengan dhammah. Kedudukannya mansub, tapi keadaannya mansub, tapi bukan dengan fathah. Nah, ini akan kita pelajari pada kesempatan bab 3 ini. Ya. Kemarin secara selintas atau memang kita tidak terlalu fokus juga ya pada kemarin pada latihan-latihan yang banyak. Okay. Tapi di situ sudah kita kenalkan ya. Pada asalnya isim marfu, kemudian berubah menjadi mansub. Kapan berubah menjadi mansub? Di antaranya adalah ketika posisinya sebagai objek atau maf'ulun bih. Ketika posisinya sebagai objek atau maf'ulun bih maka berubah menjadi mansub. Ya. Kapan berubah menjadi majrur? Ya, ketika ada huruf jar dan majrur. Nanti ada posisi-posisi lain yang menyebabkan yang kedudukannya mansub. Ya, keadaannya mansub. Ya. Nah, huruf jar ya kalau yang ikut pra pemula Al-Husna ini sudah dikenalkan ya huruf jar 8 ya kalau di Al-Husna. Nanti kita juga akan lebih detail untuk mempelajari ya isim-isim yang marfu, isim-isim yang mansub dan isim-isim yang majrur. Ya hanya ini sebagai landasan dasar yang sudah kita pelajari. Marfu ya kita juga sudah mempelajari jumlah itu ternyata ada 2.
Jadi dalam bahasa Arab jumlah atau kalimat sempurna ada dua bentuk, ya. Yang bentuk yang diawali dengan fiil atau bentuk yang diawali dengan isim. Yang diawali dengan fiil itu disebutnya jumlah fi'liyah, ya. Dan yang diawali dengan isim itu disebutnya jumlah ismiyah. Nah, kemudian kita juga sudah kenalkan, ya, jumlah fi'liyah, ya, ini terbentuk, ya, susunannya nanti ada yang diistilahkan dengan fi'il, ya, dan ada yang diistilahkan dengan fa'il. Ya, memang secara arti secara arti bahasa fi'il itu pekerjaan, fa'il itu pelaku. Nah, tapi di sini kita jangan terpatok pada makna apa? Pada makna bahasa tadi. Fi'il itu pekerjaan, fa'il itu pelaku. Tapi kita mulai mengenali, ya, istilah ilmu nahwunya. Oh, ini fi'il, ini fa'il. Ya. Jadi ini fi'il, ini fa'il. Jadi kita sebutkan. Nah, pada jumlah ismiyah, ya, itu ada mubtada dan khobar. Ini sebetulnya tersusun dari dua-duanya isim, ya. Mubtada isim, khobar juga isim. Nah, makanya di definisi ya yang ada di buku An-Nahwu Al-Wadih, sempat di mungkin, ya. Nah, ini definisi secara istilah nahwu. Al-fi'lu kullu lafdhin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khasin. Ya, fi'il adalah setiap lafaz yang menunjukkan pada suatu kejadian, ya, suatu perbuatan pada zaman tertentu, ya. Jadi perbuatan yang terikat dengan waktu, ya. Jadi apa? Perbuatan yang terikat dengan waktu. Nah, itu yang akan membedakan, karena terkadang ada kata yang secara makna sepertinya itu pekerjaan atau perbuatan, tapi sebetulnya itu tidak terikat dengan waktu, maka bukan fiil, tapi itu akan menjadi isim. Nah, di dalam bahasa Arab ini akan terlihat sangat jelas, ya, mana fiil, mana isim. Kemudian fa'il ismun marfu'un. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah istilah yang digunakan di dalam ilmu nahwu. Al-fa'il adalah isim marfu. Ya, ini menjadi catatannya. Fa'il itu selalu marfu, isim marfu. Tuqaddimahu fi'lun, yang didahului oleh fi'il. Ya, jadi fi'il dulu baru fa'il. Ya, fi'il baru fa'il. Kalau di dalam bahasa Indonesia, ya, itu subjek dan predikat. Kita menerjemahkan dengan subjek dulu baru predikat. Ya. Nah, ini secara makna wadalla 'alal ladzi fa'alal fi'la, dan menunjukkan kepada pelaku dari perbuatan, ya, orang yang melakukan perbuatan itu. Ya. Jadi ini pasangannya, fi'il dengan fa'il, itu pasangannya. Kalau mubtada itu dengan khobar, ya. Mubtada itu pasangannya dengan khobar. Apa itu mubtada? Mubtada itu ismun marfu'un fi awwalil jumlati. Isim marfu pada awal kalimat. Ya, kalimat sempurna. Alhamdu. Oh, itu diakhiri dengan dhammah berarti marfu. Ada di awal kalimat, berarti itu adalah mubtada. Jadi kalau bukan marfu, ya, misalnya hamdan lillah, ya, ternyata orang mulai berbicara, ya, tapi ternyata bukan dengan dhammah, malah dengan fathah, ya. Maka itu tidak apa?
tidak bisa disebut sebagai mubtada. Begitu pula khobar, ya. Khobar yang asli adalah isim marfu. Ya, jadi khobar itu sebetulnya bentuknya adalah isim marfu. Tapi ternyata nanti misalnya di dalam kalimat alhamdulillah, ya, bisa di i'rab alhamdu mubtada, lillahi khobar. Ya, ternyata lillahi bukan isim marfu. Ya. Nah, maka kalau kita lihat di i'rab yang standar atau i'rab dari ulama yang mengi'rab, ya, biasanya itu disebutkan, ya, jar dan majrur itu terkait dengan khobar yang tersembunyi. Jadi khobar aslinya itu bukan lillahi, tapi ada kata yang tersembunyi. Ya, dan ini yang di dalam ilmu tafsir ini yang digali, ya. Apa misalnya kalau alhamdulillahi, kata apa yang tersembunyi di situ, ya, ya. Ada yang menyebutkan alhamdu wajibun lillah, alhamdu hakun lillah. Ya, itu di tafsir digali seperti itu. Jadi ketika ada uh, yang tersembunyi, ya, atau tidak disebutkan, ya, padahal jumlah mufidah, syarat dari jumlah mufidah adalah adanya subjek dan predikat, ya, subjek dan predikat. Kalau dalam jumlah fi'liyah, ya, fi'il menjadi predikat, fa'il menjadi subjek, ya. Kalau dalam jumlah ismiyah, ya, mubtada itu subjek, ya, khobar adalah predikat, ya, atau nanti ada istilah musnad musnad ilaih. Tapi sekarang kita cukupkan istilahnya subjek dan predikat. Jadi kita tahu mana subjek, mana predikat. Nah, subjek dan predikat ini itu dalam keadaan marfu. Ya, jadi di sini bisa dilihat ini yang biru, yang hijau. Yang hijau. Ya, ini dalam keadaan marfu. Ya, jadi pada asalnya dalam keadaan marfu. Ya. Ini subjek dan predikat di dalam sebuah kalimat itu disebutnya dengan inti kalimat. Ya, harus ada di dalam kalimat. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia ada subjek, predikat, objek, keterangan. Maka inti kalimat itu adalah subjek dan predikat. Sedangkan objek dan keterangan itu adalah tambahan. Ya, ini pekan kemarin kayaknya terlewat ya, belum sempat dibahas, ya, berkaitan dengan struktur kalimat. Ada inti dan ada pelengkap. Struktur kalimat inti adalah subjek dan predikat. Sedangkan untuk pelengkap itu objek dan keterangan. Ya. Nah, ketika ada struktur kalimat inti yang tidak terlihat, ya, atau tersembunyi, ya, maka itu sebetulnya ada, tapi sudah sama-sama difahami. Sudah sama-sama difahami. Ya, kalau dalam ilmu tafsir, yaitu ini yang dimunculkan. Ya, kalau ada subjek yang tersembunyi, misalnya pelakunya yang tersembunyi, yaitu yang dari segi tafsir itu digali. Misalnya di dalam kalimatnya langsung khalaqas samawati wal ard. Ya. Di situ tidak ada subjeknya, ya, tidak terlihat subjeknya. Khalaqa telah menciptakan, as-samawati langit, wal ardo dan bumi. Ya. Pelakunya siapa? Nah, itu yang digali. Oh, sudah pasti itu adalah Allah. Tapi di dalam kalimat-kalimat lain yang misalnya bermakna bisa beberapa makna, yaitu yang perlu kejelasan, ya, sebagaimana orang Arab memahaminya atau konteks bahasan yang sedang dibahas.
Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, jadi kalau kalimatnya seperti ini, darosa Muhammadun al-Islama fil masjidi. Ya. Darosa fi'il, Muhammad fa'il, al-Islama maf'ul bih. Ya, atau objek. Fil masjidi ini jar dan majrur. Ya, jar dan majrur. Nah, jar dan majrur ini nanti menjelaskannya kemana? Oh, jar majrur ini menjelaskannya ke darosa. Ya, darosa fil masjidi. Darosa fil qara'a fil baiti. Kataba bil qalami. Kemudian ada subjek dan objeknya. Ya, sampai situ ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita masuk pada tanda-tanda isim marfu. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Ada, Ustaz. Izin tanya, Ustaz. Iya, betul. Kalau 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 fi'il itu apakah ada yang bentuk katanya sifat, Ustaz, seperti kayak hasana itu kan kayak dia bentuknya kayak fi'il gitu ya. Hasana, Iya, apakah itu termasuk, Ustaz? Tapi itu kan sifat ya, bukan kerjaan gitu. iya. Dari segi makna itu seolah-olah kalau dalam kita bayangkan pakai bahasa kita, itu maknanya sifat ya, atau maknanya keadaan. Ya, mungkin Akh Wahyu tidak ikut pemula Al-Husna, ya yang hari Rabu. Tapi kalau Hamdan dan Ahadid sudah ikut ya, mungkin sudah ada bayangan. Yaitu fi'il madhi yang wazannya fa'ula. Ya. Fi'il madhi dengan wazan fa'ula, ya maknanya kalau dari segi makna itu sepertinya keadaan atau sifat. Ya, seperti tadi hasuna, hasuna baik. Ya. Tapi di situ ada keterikatan dengan waktu. Ya, telah baik. Ya, hasuna fi'il mudhari'nya yahsunu. Ya, sedang dalam keadaan baik. Atau kasuro banyak. Kasuro banyak. Dan itu fi'il madhi. Ya, wazannya fi'il mudhari'nya yaksuru, sedang banyak. Ya. Ini dipelajari masih hangat ya. Hamdan dan Khalid sudah belajar terbayang. Ya, ada yang seperti itu. Tadi patokannya adalah pertama dilihat dari bentuk kata. Ya, ini perlu dipelajari secara khusus. Ya, makanya di pra pemula al-husna kita mengenali fiil madhi kemudian fiil mudhari. Ya, nanti kalau sudah mengenali fiil madhi fiil mudhari, ya nanti kita akan mudah untuk eh, apa mengenali isim. Seperti tadi yang ditanyakan, ya Hasan, Hasan itu maknanya baik. Kalau itu dibacanya Hasanun, maka yang itu adalah isim. Ya, tapi kalau dibacanya Hasuna, tulisannya sama. Ya, tulisannya kalau tidak ada harokat, tulisannya sama. Ya. Hasanun itu isim, maknanya baik. Ya. Hasuna itu fi'il madhi, maknanya juga telah baik. Ya. Apa Ustaz? Suaranya putus-putus Ustaz. Oh, suaranya putus-putus. Iya, tadi tidak stabil. Tapi sudah tertangkap ya. Gimana, Akh Wahyu? Akh Wahyu ada ini? Masih ada pertanyaan?
Nggak ada Ustaz. Mungkin Iya, itu aja. Masya Allah. ya. Berarti perlu ini ya belajar bentuk sebenarnya. Tadi ya dua kuncinya kalau untuk mengenalinya. Ya. Jadi Aku maknanya nggak bisa hadir di ya, insya Allah. Ya bisa juga nanti dilihat di rekaman rekaman pembelajaran Prapemula Al-Husna ya di linknya Ana share. Kalau di channelnya sudah ada ya, yang kelas dua pertemuan dua pertemuan sebelumnya ini Rabu kemarin dan Rabu sebelumnya itu membahas perubahan fiil mudhari ya fiil madhi ke fiil mudhari dan itu memang eh, materi yang paling dasar yang harus kita kuasai kalau kita ingin mempelajari kaidah-kaidah lain atau kalimat-kalimat yang lain. Nah, kita lanjutkan sekarang karena kita fokusnya pada isim ya di sini. Kalau di pra pemula itu memang pada fiil ya pada fiil. Ya sebetulnya nahwu sederhana ini juga harusnya menjadi lanjutan dari pra pemula al-husna sehingga ilmunya tadarrujan ya bertahap. Tapi kalaupun kita langsung belajar di sini ya insya Allah bisa ya. Hanya terkadang yaitu kita masih membutuhkan materi-materi yang paling dasarnya. Ya, untuk isim ya tadi kita sebutkan ya hanya ada 3 keadaan: marfu, mansub dan majrur. Nah, kita akan mengenali satu persatu ya, marfu, mansub dan majrur. Nah, kita mulai mengenal dari bentuk mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Mubtada isim marfu di awal kalimat. Khobar isim marfu yang menyusun kalimat sempurna bersama dengan mubtada. Jadi ini sebenarnya khobar itu menjelaskan mubtada. Iya. Coba diikuti terlebih dahulu ya sambil latihan lisan. At-talibu mujtahidun. At-talibu mujtahidun. At-talibani mujtahidani. At- Ya, ini. At-talibani Dani. mujtahidani. Ya. At-talibuna mujtahiduna. Ya. At-tullabu mujtahiduna. At-tullabu mujtahiduna. Ya. Nah, di sini kita menggunakan mubtada dan khobar. Kemudian isim juga ya, isim terutama yang berkaitan dengan orang atau isim akil ya. Uh, yang kita gunakan di sini uh, itu dilihat juga bilangannya ya, dari segi bilangan ya. Kalau di pra pemula al-husna ini dasarnya ini ada di level 3. Jadi ada 3 unsur yang kita perhatikan di dalam isim ya. Yang pertama adalah nakiroh atau ma'rifah ya, yaitu dari segi keumumannya atau kekhususannya ya, apakah maknanya umum atau maknanya khusus itu unsur yang pertama yang perlu kita perhatikan. Nah, kalau di sini ya
maknanya nakiroh itu diakhiri dengan tanwin. Jadi khobar itu sebetulnya isim nakiroh. Ya. Khobar ini dalam bentuk isim nakiroh. Iya. Jadi di sini khobar yang kita gunakan di sini, ya di kesempatan malam ini dengan latihan-latihan yang ada di hadapan kita, itu bentuknya nakiroh, maknanya masih umum. Sedangkan mubtada itu bentuknya ma'rifah, ditandai dengan ada alif lam. Asalnya tolibun, seorang pelajar, menjadi at-tolibu, pelajar itu. Nah, kita juga cara menerjemahkannya seperti itu. Pelajar itu. Nah, makna sebenarnya ini at-tolibu mujtahidun. Ini mujtahidun, orang yang rajin. Pelajar itu adalah orang yang rajin. Tapi yang dimaksud adalah pelajar itu rajin. Jadi, pelajar yang dimaksud, pelajar tersebut rajin. Kemudian dilihat dari segi jenisnya. Jadi tadi yang pertama dilihat, sebentar ya, Ana buka dulu kayaknya biar ada kebayang. Yang kedua dilihat dari jenisnya, apakah mudzakkar atau muannats. Ya, apakah mudzakkar atau muannats? Ya, ini yang ada di pra pemula al-husna, di sini level 3, dipelajari satu persatu. Jadi isim, satu kata isim itu dilihat pertama dari keumuman maknanya, apakah umum atau khusus. Yang kedua dari jenisnya, mudzakkar atau muannats. Yang ketiga dari bilangannya, apakah itu tunggal atau ganda, ya, musanna atau jamak. Ya. Sehingga dari situ nanti ketika digunakan ya sesuai dengan jumlah bilangannya. Ya, misalnya tadi ya, tolibun. Tolibun artinya seorang pelajar. Tolibani, dua orang pelajar. Tolibuna, para pelajar. Ini tunggal, musanna, jamak. Ya. Tunggal berarti seorang. Musanna berarti dua orang. Jamak berarti lebih dari dua orang. Para pelajar. Nah, kemudian dari segi jenis. Ya, jenisnya. Tadi mudzakkar, kemudian ada muannats. Thalibun menjadi thalibatun. Musanaknya thalibatani. Jamaknya thalibatun. Ya. Kebayang sampai sini? Ya, kemudian sudah kebayang dari sampai sini? Ya, jadi 3 ini yang diperhatikan di dalam isim. Apakah itu termasuk umum atau khusus? Ya, karena ini pasti salah satunya. Ya. Jadi satu kata pasti memiliki 3 unsur ini. Ya. Dan ini salah satunya. Apakah itu umum atau khusus? Kemudian dari jenisnya juga, apakah itu mudzakkar atau muannats? Itu harus diidentifikasi. Ya, kemudian dari bilangannya, apakah itu tunggal, musanna atau jamak. Nah, dari sini nanti mubtada dan khobar ini akan saling menyesuaikan. Ya, akan saling
mengikuti. Ya, khobar mengikuti mubtada'nya. Ya, dari segi muzakkar, dari segi jenisnya dan dari segi bilangannya. Ya. Nah, sebetulnya kita bisa hafalkan yang kita hafalkan ini, ya. Kita hafalkan ini terlebih dahulu. At-talibu mujtahidun, at-talibani mujtahidani, at-talibuna mujtahiduna. Kemudian at-tulabu ini jamak taksir, ya, jamak taksir ini jamak juga, ya. Al-mujtahiduna ini kita lewat dulu, tiga ini difahami terlebih dahulu. Coba dibaca dulu, Hamdan. Sampai nomor 3 dulu aja. Baik. At-talibu mujtahidun. At-talibani mujtahidani. At-talibuna mujtahiduna. Ya. Khalid, tafadhal, Iqra. At-talibu mujtahidun. At-talibani mujtahidani. At-talibuna mujtahiduna. Nah, Wahyu, tafadhal, Iqra. At-talibu mujtahidun. At-talibani mujtahidani. At-talibuna mujtahiduna. Nah, At-tullabu ya, cukup ya. Nah, kita perhatikan ya dari 1 sampai 3 ini, ya. Ini tersusun dari mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar berarti marfu. Nah, ternyata orang Arab itu bilangnya begitu, at-talibu mujtahidun, at-talibani mujtahidani, at-talibuna mujtahiduna. Nah, di sini maka para ulama bahasa juga menentukan, ya. Tadi telah ditetapkan kalau mubtada itu marfu, khobar juga marfu. Ya. Ternyata pada kata at-talibani itu tandanya tidak ada tanda dhammah. Ya. Mujtahidani. Nah, mana tanda marfu'nya atau tanda i'rabnya itu yang mana? Nah, tanda i'rabnya bukan nun, ya. Nun ini bukan tanda i'rab. Tanda i'rabnya adalah alif, ya, alif yang ada di sini. Ya, kita ingat wahid isnani. Nah, isnani, pada kata isnani yang menjadi tanda marfu'nya bukan nunnya, bukan nun kasrohnya, tapi alifnya. Isnani. Maka tanda marfu pada bentuk mustanna itu adalah alif. Ya. Kemudian pada bentuk jamak, ya, ada yang disebut dengan jamak salim, ya. Ada polanya. Dan untuk mudzakkar, untuk yang laki-laki itu ada tambahan wawu dan nun. At-talibuna mujtahiduna. Ya. Kata at-talibuna ini marfu. Marfunya tandanya apa? Ya. Tandanya bukan nun, tapi tandanya adalah wawu. Jadi kita bisa dapatkan ini untuk mufrad atau kata tunggal, ya, tanda marfu'nya adalah dengan dhammah. Untuk musanna tanda marfu'nya adalah dengan alif. Ya. Untuk jamak, ya, jamak mudzakkar salim ini tanda marfu'nya adalah dengan wawu. Jadi pada kata al-muslimuna itu marfu. Apa tandanya? Tandanya adalah wawu.
sampai sini bisa paham? Ini nanti bisa dibaca ya. Ya, ini tadi bisa dibaca nanti. Di Prapemula Al-Husna sebetulnya ini sudah juga disebutkan ya. Mufrad tanda marfunya dengan dhammah, musanna tanda marfunya dengan alif ya. Jamak mudzakkar salim tanda marfunya dengan waw ya. Eh, sampai sini dulu ada pertanyaan ya. Jadi kita sudah dapatkan di sini tanda marfu yang dengan waw itu adalah pada jamak mudzakkar salim. Ya, kita ingat kata muslim, muslimuna, al-muslimu, al-muslimani, al-muslimuna, al-mu'minu, al-mu'minani, al-mu'minuna. Ya, sedangkan tanda nun ini pada fiil mudhari khamsah. Ya, nanti yang belakangnya ada nun. Nanti kita akan pelajari secara khusus di itunya. Jadi kita tanda marfu pada isim dulu, yaitu dhammah, wawu, dan alif. Atau dhammah, alif, dan wawu. Kita ingat tadi pada hafalan ini. Ya, al-muslimu, al-muslimani, al-muslimuna. As-salihu, as-salihani, as-salihuna. Ya, sepertinya materinya sederhana, tapi ini perlu latihan juga ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Kalau pada bentuk musanna itu kan ada misal fa'ilani, fa'ilaini gitu Ustaz. Kalau yang fa'ilaini itu bentuknya seperti apa tuh Ustaz? Ada contohnya nggak kira-kira Ustaz? Ya, ini sama seperti isnani dengan isnaini. Kapan isnani menjadi isnaini? Nah, itu tadi kita baru pelajari marfu. Ya. Akan berubah bentuknya menjadi mansub atau majrur. Ya, ketika musanna maka alifnya dirubah menjadi ya. Ya, seperti kata tadi, muslimani menjadi muslimaini, walidani menjadi walidaini, isnani isnaini. Ya. Jadi itu beda keadaannya. Katanya sama, tapi dalam keadaan yang berbeda. Ya. Yang satu marfu, tandanya dengan alif, yang satu bisa jadi mansub, ya tandanya dengan ya, atau majrur yang tandanya juga dengan ya. Begitu pula jamak, muslimuna menjadi muslimina, al-alamuna menjadi al-alamina, ya. Rabbil alamin, ya. Kata al-alamina itu serupa dengan jamak mudzakkar salim, ya. Dan itu dengan ya, itu dalam keadaan majrur. Jadi beda keadaan ya. Nah, itu nanti akan kita pelajari juga. Jadi ini bentuk asalnya seperti ini. At-talibu mujtahidun. Atau as-salihu mujtahidun. Ya. Nanti kita sebetulnya kalau sudah punya kosakata banyak, ya ini bisa dimasukkan. Nah, jadi kita baru sampai halaman 26. Nanti silakan dipelajari sampai halaman 26. Ya, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Karena sebetulnya nanti setelah kita mempelajari kaidah Apa Ustaz? i'rab dan tanda i'rab, itu setelah itu akan lebih mudah.
Yang penting di i'rab dan tanda i'rab. Kalau kita belajar al-jurumiyah juga awalnya kita belajar i'rab dan tanda i'rab. Ya, gimana? Ada pertanyaan? Afwan Ustaz, kalau ini filenya sudah di share belum ya? Lupa lagi Ustaz. Ini kayaknya udah sudah di grup, tapi nanti dicek lagi. Atau di websitenya Anak juga sudah bisa di-download sebenarnya. Ya, ini di pra pemula. Kalau ini nahu sederhana. Jadi sebetulnya nahu sederhana ini lanjutan dari pra pemula. Kalau kita belajarnya dari pra pemula, kemudian nahu sederhana, ini akan mudah. Tapi karena kita belajarnya berbarengan, ya insya Allah berarti memahaminya berbarengan. Ya, betul. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Nanti bisa dibaca ya, bisa dibaca sampai latihan ke-6. Dan di grup sebetulnya eh, diharapkan sih bisa mengerjakan latihan-latihannya. Karena latihan-latihan ini untuk menguatkan pemahaman kita atau untuk murojaah, ya, murojaah. Karena terkadang kalau sekedar mendengarkan, ya, sekedar mendengarkan, ketika mendengarkan sudah paham, tapi beberapa lama kemudian nanti akan lupa. Beda dengan ketika mengerjakan latihan, ya, berpikir sendiri, mencari sendiri, ya, mengingat-ingat, nah itu akan lebih kuat hafalannya. Ya, tafadhol. Kalau tidak ada, nanti PDF-nya nanti di-share ulang, insyaallah. Kita cukupkan ya. Nah, Ustaz, ya Ustaz. Jazakallah. Karena ini sebenarnya untuk latihan-latihan seperti ini waktunya kurang kalau 1 jam. Padahal cuma 3 orang ya, apalagi kalau banyak. Ya. Ahsan juga kalau misalnya pertemuan sebelum pertemuan itu materi juga dibaca terlebih dahulu. Nanti anak juga akan share ya materi yang akan dipelajarinya. Kadang anak lupa juga untuk share. Ya, kita cukupkan untuk pertemuan malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita dan memberkahinya serta menjadikan hajat-hajat kita dipenuhi dengan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangannya dan Amin ya kesalahan-kesalahannya. Allah. Amin. Akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Assalamualaikum anta warahmatullahi astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.